Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini, saya akan membacakan satu berita, nanti saya tambahi dengan sumber resmi dari berita tersebut, yaitu terkait dengan BPKH, gagal capai target investasi dana haji 2024. BPKH itu Badan Pengelola Haji ya, Badan Pengelola Keuangan Haji. Itu ditulis oleh Bloomberg Technos. Hari ini 15 April 2025 jam 7.40. Saya bacakan saja. Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH kembali disorot setelah nilai manfaat dari kegiatan investasi pada 2024, jadi yang sudah lewat ya, hanya mencapai 92,90% dari target. Nah, dasarnya laporan keuangan konsolidasi. Jadi karena BPKH itu mengelola beberapa entitas, di konsolidasinya yang tetapi catatannya ini belum diaudit karena dia harus diaudit oleh BPK, unaudited seperti dirilis 11 Maret 2025. Nah, tapi di sisi boleh saya komentari sedikit, ya menurut saya bagus ini BPKH biarpun belum diaudit sudah melakukan publikasi resmi ya, kita bisa masuk lamannya, ini sudah diberitakan juga oleh media. Sementara misalnya sebagai contoh perbandingan, laporan keuangan pemerintah pusat sendiri sudah diserahkan ke BPK, tapi kita tidak bisa dapat yang unauditednya, sehingga kita nunggu nanti bulan Juni bahkan Juli kadang-kadang yang audited. Ini BPKH sudah kasih, jadi saya respon sebagai sesuatu yang positif dari sisi transparansi pengelolaan. Kita baca selanjutnya. Bloomberg Technos mengatakan dari rencana penerimaan 9,997 triliun ya 10 triliun nih kita bulatkan, realisasi nilai manfaat dari investasi yang dibukukan oleh BPK hanya sebesar 9,29 triliun. Jadi kurang 700 miliar dari target ya kan. BPK membuat rencana ya, nah, itu dipublikasi juga rencananya sehingga tahu ini. Efektivitas strategi pengelolaan aset dan arah investasi dana umat yang dipercayakan kepada BPKH di 2020 menjadi catatan tersendiri. Nah, di sini ada dilampirkan gambar lampiran yang diambil dari laporan keuangan tadi ya oleh BPKH. Itu di sini yang diambil adalah laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 2024. Di situ diperlihatkan rencana pendapatan, lalu realisasinya. Nah, pendapatan yang tertulis di sini 11,52 triliun. Nah, tetapi secara realisasi sebenarnya melampaui. Cuma khusus investasi itu di bawah target tadi ya, manfaat investasi. Jadi kenapa total pendapatan bisa terlampaui? Karena ada pendapatan lain-lain ini 343 triliun nanti kita lihat ya. Nah, ada belanja dan sebagainya di situ, lalu ada operasional dan seterusnya. Kita baca lagi aja. Nah, jadi kalau Ibu Bapak nanti baca Bloomberg Technos ini dia sudah men-screenshot salah satu bagian dari laporan keuangan itu. Di tengah ekspektasi publik untuk optimalisasi hasil kelolaan dana haji, realisasi yang tidak mencapai target justru menjadi sinyal lemahnya daya ungkit portofolio investasi BPKH terhadap dana triliunan rupiah para calon jemaah haji yang dikelola. Ini jadi jurnalis Bloomberg sudah berpendapat ya ini ya. Saya ingin katakan sekali lagi, si BPKH itu mengelola dana ya, dana haji ya. Nah, dana kan orang yang masih berangkat 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kan sudah setor kan. Nah, itu kan dana ada tuh. Nah, dana itu kan dicari, diinvestasikan, ada aturannya, ada peraturannya ketat ya, cukup ketat. Nah, ini menurut Bloomberg itu tidak optimal hasilnya, itu tadi berdasarkan laporan keuangan BPKH. Nah, subjudulnya terlalu bergantung deposito. Tapi saya ingatkan sekali lagi, ini Bloomberg tidak berfungsi hanya sekedar jurnalis, ini dia memberi assessment ini. Nanti kita lihat laporannya. Salah satu penyebab utama lemahnya kinerja nilai manfaat adalah dominasi penempatan dana di instrumen konservatif seperti deposito dan rekening bank. Katanya Bloomberg ini, dari neraca konsolidasian per 31 Desember, penempatan dana pada bank tercatat mencapai 33,76 triliun.
Nah, tahun sebelumnya hanya 32,85 triliun. Ini menjadikan penempatan dana di bank sebagai salah satu pos aset terbesar BPKH. Bahkan jauh melampaui investasi langsung yang hanya tercatat 885,3 miliar. Serta investasi emas yang nyaris tak berarti, yaitu hanya 2,36 miliar. Nah, ini juga bisa menjadi bahan diskusi ya. Masalahnya BPKH ini ada batasnya banyak untuk soal investasi langsung. Kalau untuk deposito tentu di bank syariah atau lembaga keuangan syariah, itu aturan dia lebih jelas ya. Kalau untuk investasi langsung awan. Nah, ini memang yang menarik kritiknya, mengapa investasi emas nyaris tidak berarti. Ya, ini sebuah masukan bagus nih sebenarnya. Mengapa BPKH tidak pegang emas saja toh untuk manfaatnya? Karena nanti kalau nilainya lebih kan berarti ada pendapatan itu nanti. Porsi besar dana yang tersimpan dalam penempatan perbankan memang memberikan stabilitas dan risiko rendah, namun tidak mampu memberikan imbal hasil yang tinggi. Nah, ini cukup fair jurnalisnya ya. Jadi masalahnya memang BPKH ini harus beda dengan misalnya manajer investasi biasa ya. Dia kan dana hajinya harus aman gitu, dari stabilitas risiko rendah, tapi hasilnya nggak tinggi menurut penilaian Bloomberg nih. Nah, apalagi di tengah tren suku bunga global yang mulai menurun pada akhir 2024, potensi return dari deposito syariah diperkirakan tidak akan sekompetitif tahun-tahun sebelumnya. Jadi maksudnya di tahun yang mendatang ini yang sedang berjalan 2025 ini dikhawatirkan oleh jurnalis Bloomberg ini akan turun karena return deposito syariah tidak sekompetitif tahun-tahun sebelumnya. Ketergantungan yang terlalu besar dana haji pada penempatan di aset-aset konservatif tersebut dapat menghambat optimalisasi aset yang seharusnya menjadi tulang punggung nilai manfaat jemaah. Itu menurut dia nih. Kemudian ada subjudul efisiensi menurun, likuiditas tergerus. Selain lemahnya kinerja investasi, efisiensi aset BPKH juga menunjukkan tren penurunan. Salah satu indikator utama, kas dan setara kas anjlok tajam dari 2,19 triliun pada 2023 menjadi hanya 1,55 triliun di akhir 2024. Nah, kalau ini sedikit harus waspada memang ya. Jadi dia pegang kas dan setara kas kan kalau misalnya surat berharga, deposito dan lain sebagainya itu kan ada tidak sepenuhnya likuiditas, tidak sepenuhnya liquid, maaf. Nah, tergantung bentuknya ya. Nah, sehingga yang kas dan setara kas ini kan yang sangat penting. Dan ini misal ketika haji tahun ini akibat pelemahan rupiah, mungkin pengeluarannya si BPKH ini nanti akan lebih besar daripada asumsinya. Karena misalnya asumsinya kurs dolar sekian, padahal sebagian besar biaya haji itu kan dalam bentuk dolar. Sehingga cash flow jadi sangat penting dalam konteks ini misal contohnya. Nah, bersamaan dengan itu, giro dan penempatan di Bank Indonesia juga turun drastis. Jadi BPKH tidak naruh di Bank Indonesia nih, tapi berkurang dari 5 menjadi 2,81 triliun. Kombinasi keduanya menunjukkan bahwa posisi kas BPKH melemah lebih dari 3,8 triliun. Penempatan di Bank Indonesia ini maksudnya giro ya, bukan. Jadi kan dengan giro di Bank Indonesia, terus tadi ada kas dan setara kas, kan jadi dia punya nih. Nah, ini menurut penilaian Bloomberg ini melemah. Saya tekankan sekali lagi. Untuk kali ini memang ini bisa jadi persoalan. Karena tadi akibat pelemahan rupiah yang kelihatannya akan masih ya sekurang-kurangnya di bawah lebih lemah dari rencana, maka pengeluarannya BPKH di tahun 2025, haji 2025 ini bisa jadi meningkat dan itu butuh arus kas ya. Meski dalam laporan arus kas tercatat kas dan aktivitas operasi masih surplus, menurut Bloomberg, total kas dan setara kas akhir 2024 juga turun, kurang lebih begitu ya. Nah, penurunan likuiditas 1 jam ini kontras dengan klaim surplus yang dibukukan dan memberisinya adanya mismatch antara arus kas masuk dan pengelolaan kewajiban jangka pendek. Nah, ini hati-hati ya. Ini cara membaca laporan keuangannya Bloomberg nih. Jadi kita juga ikut bisa saja melototi sendiri ya. Jadi ada masalah di likuiditas. Jadi tidak hanya melihat aktiva pasifa, tidak hanya melihat aspek-aspek pendapatannya saja, tapi arus kasnya penting ini. Berarti kan ada soal dalam pengelolaan kewajiban jangka pendek kan BPK harus bayar-bayar kewajiban jangka pendek. Ini ada dikhawatiri oleh Bloomberg ini kelihatannya lebih buruk atau kondisinya tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya.
Nah, lanjut lagi defisit program tak terserap maksimal. Dari sisi operasional penyelenggaraan ibadah haji, BPKH masih mencatat defisit 7,5 triliun. Selisih antara pendapatan setoran jamaah, jadi setoran jamaah tahun 2024 ya, 12,39 triliun, sementara beban penyelenggaraan menembus 19,90 triliun. 20 triliun. Ini tahun 2024 loh, bukan yang 2025. Maka defisit. Nah, defisitnya ini tentu ditutupi dari hasil investasi tadi, karena kan ada dana yang belasan tahun kan yang diterima, yang nanti kita lihat di bukunya berapa kelolaannya itu. Nah, berikutnya lagi ini soal belanja pegawai tidak terrealisasi, belanja modal, program kemaslahatan, saya kira tidak saya tekankan, silakan baca saja. Nah, ada judul menarik, subjudulnya surplus hanya tampak di laporan. Meski mencatat surplus tahun berjalan sebesar 1,11 triliun, kenyataan dibaliknya menunjukkan bahwa surplus tersebut tidak sepenuhnya berasal dari efisiensi atau strategi pengelolaan yang membaik. Ini maksudnya Bloomberg ini menekankan pengelolaan dana investasi atau pengelolaan manfaat investasi di BPKH ini tidak optimal, kira-kira begitulah kritiknya ini. Nah, masih pendapatan tadi melampaui, ini menurut laporannya Bloomberg itu lebih karena windfall ekonomi makro. Nah, ada bunga tinggi yang mendorong return deposito serta perubahan struktur biaya jamaah yang mengurangi beban BPKH, bukan dari kinerja investasi aktif yang solid ya. Saya ingatkan sekali lagi, Bloomberg tidak banyak menyoroti efisiensi yang kemudian berakibat pada pengurangan biaya itu, dan itu kan menjadi salah satu tema juga sebenarnya. Tapi ini si Bloomberg khusus menyoroti, loh dia kan ngelola dana haji tapi hasilnya tidak optimal, lebih seperti itu ya. Silakan dibaca ini. Nah, saya ingin tampilkan sedikit aja. Ibu bapak saudara bisa masuk ke BPKH, ke lamannya, bisa mengunduh laporan keuangan yang unaudited tadi yang menjadi sumber beritanya BPKH. Nah, ini saya contohkan di sini. Nah, tadi kan di BPKH hanya men-screenshot dari 7 tabel yang di laporan itu. Ini satu tabelnya antara lain adalah tentang neraca ya. Misal di situ kita lihat BPKH ini punya aset 221 triliun. Ini saya bacakan dengan pembulatannya, 221 triliun. Nah, di antara 221 triliun tadi diberitakan sudah kan, 33,76 triliunnya diinvestasikan kepada semacam deposito penempatan pada bank. Nah, 33,76 di situ. Tetapi kalau kita baca ini juga, Bloomberg tadi tidak menyampaikan sebenarnya yang terbesar adalah pada investasi surat berharga 157,5 triliun. Ingat loh, tadi dia punya aset 221 triliun ini, asetnya BPKH ini. Dari sisi ini pendapatan investasi surat berharga 157,52 triliun ini, kalau nanti kita sudah dapat laporan keuangan yang lengkap audited, nanti kelihatan bahwa di situ yang paling banyak adalah SBN Syariah. Jadi kan tidak mudah ini untuk dipindah ke bentuk-bentuk lain kan. Nah, semacam itu ya. Di situ ada investasi langsung, tadi sudah diberitakan hanya 885 miliar. Nah, yang menarik investasi emas ini mungkin bisa jadi catatan, mengapa hanya 2,36 miliar, mengapa dari surat berharga tadi tidak barang beberapa triliun pindah ke sini, atau tadi yang bank. Tapi saya ulangi, yang implisit di sini karena surat berharganya adalah mengutangi pemerintah ya, SBN Syariah. Nah, ini contoh. Nah, pada saat yang bersamaan kalau kita lihat di liabilitas, kenapa dia bisa mengelola 221 triliun? Salah satunya di situ ada dana titipan jamaah 151,46 triliun. Jadi kalau dibaca sederhana, duit yang masuk dari jamaah haji yang masih belum berangkat pun itu nilainya 151,46 triliun. Nah, sedangkan tadi yang 12 triliun setoran yang khusus tahun 2024, sebagaimana kalau kita lihat ini contohnya, grafik tadi ada yang di screenshot. Nah, saya ingin langsung ke bagian mana namanya ini, bagian yang berikutnya tadi ini untuk saya gambarkan saja. Nah, kalau dilihat di sini kan, nah ini tabel yang ini, tabel berikutnya tadi, pendapatan setoran jemaah berangkat, yang berangkat 2024 maksudnya itu 12,39 triliun. Tapi tadi kan sudah sesuai berita, ongkosnya 19,9, berarti defisit 7,5 triliun. Tetapi jangan lupa, si BPKH ini kan sudah mengelola dana haji tadi, ya kita bulatkan tadi 150-an triliun ya, lebih ya.
ditambah dengan nilai-nilai lain dia 160. Nah, manfaat dari ini yang didepositokan kah, yang surat berharga kah, yang investasi kah, itu untuk menutupi defisit ini memang wajar. Jadi sebenarnya kalau dari sisi struktur biaya, jamaah itu kurang lebih membayarnya sekitar 60-an%, yang 40%-nya dari hasil investasi, kurang lebih begitu kalau melihat ini. Jadi kita bisa menangkap tadi kritik dari Bloomberg, tapi menurut saya juga harus diperhatikan bahwa si BPKH ini ada aturan-aturannya, tidak bisa dianalisis hanya sekedar sebagai, jadi seolah-olah Bloomberg tadi menilainya sebagai manajemen investasi kan, ya perlu juga di ini, terutama tadi soal emas. Tapi masalahnya BPKH ini juga menjadi andalan pemerintah untuk memberi utang, jadi diambil untuk SBN Syariah, jadi kan ini saling kait berkait. Nah, yang penting saya kira kita ke depan makin menginginkan BPKH ini makin transparan, memperlihatkan hitung-hitungannya. Nah, di sini kan hanya hitungan laporan buku nih, kita harus tahu dengan soal efisiensi penyelenggaraannya. Tadi memang itu banyak disorot soal boros apa lalu diperbaiki, tetapi yang bagian ini penting nih, ini yang saya kenapa bacakan berita ini. Kita harus cari tahu juga itu hasil yang dikelola itu optimal apa enggak gitu loh. Meskipun dia bukan manajemen investasi kan, tapi penting juga diketahui karena di sini banyak detail-detailnya ya. Mudah-mudahan pengelolaan dana haji makin membaik dan makin membuat para jemaah haji yang berangkat itu bisa membayar lebih murah dan tanpa mengurangi, bahkan harus meningkatkan pelayanannya. Semoga.